Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin kita telah membahas tentang cinta kepada Allah, akan sebab ma'rifat itu adalah karena cinta kepada Allah, karena Allah cinta kepada kita. Untuk mendapatkan cinta Allah, jawabannya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikut Rasulullah adalah menyebabkan Allah cinta kepada kita. Para ulama as-salihin menyimpulkan ada 4 macam yang harus kita usahakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kita pintu ma'rifat. Yang 4 macam itu adalah kesimpulan dari ittiba' bir Rasul. Jadi yang menyebabkan ma'rifah itu adalah ittiba' bir Rasul, mengikut kepada Rasulullah SAW. Kesimpulan dari ittiba' yang 4 itu banyak sebenarnya yang diikuti dari Rasulullah ini. Cuma ulama menyimpulkan intisarinya. Apa 4 macam itu? Yaitu yang pertama ilmu, yang kedua zuhud, yang ketiga tawakal, yang keempat yakin. Yang pertama ilmu. Orang yang hendak ma'rifah dengan Allah, ia harus mengetahui ilmu tentang bagaimana cara supaya bisa mendapatkan yang 4 macam ini. Juga mempelajari bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kemarin kita bahas tidak ada namanya ilmu ma'rifat, tidak ada. Yang ada amal ma'rifat. Yang ada adalah pekerjaan yang bisa mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kalau ilmunya tidak ada, ya. Nah, itu. Juga mempelajari bagaimana akhlak. Nah, akhlak ini adalah ittiba' bir Rasul, mengikut daripada Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW itu berawal dari hal yang kecil-kecil. Kemudian baru akan datang pertolongan dari Allah SWT, yaitu kemampuan untuk dapat mengikuti hal yang besar-besar. Nah, jadi kalau kita mengikut Rasulullah itu dari yang kecil dulu, jangan langsung ke yang besar-besar. Ya, apa yang kecil? Pertama, kemarin dicontohkan apa di sini? Cara makan Rasulullah, macam mana caranya? Kemudian cara minumnya Rasulullah, tidur, bangun tidur, masuk WC, ya, bercermin dan lain-lain sebagainya. Itu adalah cara sunnah yang kecil-kecil itu. Jangan dulu bicara masalah sabar, jangan dulu bicara macam mana menyikapi orang yang apa begitu. Itu sudah sunnah yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu. Nah, gitu kata ulama. Dari hal yang seperti itulah yang perlu kita ikuti dari Rasulullah SAW, barulah kita dapat mengikuti beliau tentang hal-hal yang besar, seperti bagaimana kita marah, seperti marahnya Rasulullah SAW. Itu sunnah yang besar. Bagaimana kita senang, seperti senangnya Rasulullah SAW. Jadi kadang ada orang bercakap sampai ke penjuru langit, sampai ke antariksa. Saya sering dengar ceramahnya, sampai ke planet-planet ceramahnya. Sekali minum tangan kiri. Nah, itu berarti sunnah kecil tidak dilakukan, ada apa? Belum dipelajarinya, belum diamalkannya, sudah langsung naik ke atas. Nah, ini kesalahannya di situ. Jadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah itu. Ikuti aku, kata Rasulullah. Nah, itu maksudnya adalah mengikuti yang dari perihal yang kecil-kecil itu dulu, kata ulama. Baru kepada yang besar-besar. Sunnah. Yang diikuti itu sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Nah, dari hal seperti itulah perlu kita ikuti dari Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi ilmu tadi maksudnya
adalah mengetahui apa? Mengetahui perihal yang bisa membuat Allah cinta, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Cara mengikuti sunnah itu dari perihal yang kecil-kecil baru yang besar. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, zuhud. Salah satu dari kesimpulan ittiba' bir Rasul adalah mengikuti Rasulullah SAW, yaitu zuhud dengan dunia. Maksud zuhud dengan dunia adalah tidak meletakkan dunia ke dalam hati atau tidak mencintai dunia, dan di antara tandanya adalah tidak menumpuk harta. Jadi kemarin kita jelaskan juga kan, dunia itu di tangan, bukan di dalam hati. Seperti tukang parkir yang mana kalau datang banyak kendaraan dia tidak merasa bangga. Kemudian balikan orang habis kendaraannya, dia juga tidak merasa kecewa dan kehilangan. Kenapa gitu? Kenapa? Karena tukang parkir merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Kita juga semua aksesoris dunia, anugerah-anugerah dunia yang dikasih oleh Allah, itu semua adalah hendaknya seperti tukang parkir, hanya merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Nah begitu, itu keterangannya ya. Ustaz ini bacakan cuman nih, kadang kalau HP hilang pening juga kepala ya. Artinya kita belum bisa meletakkan sepenuhnya dunia itu kita, cuma kita belajar, berusaha kita untuk zuhud, kita riyadhah untuk sampai kepada maqam tersebut ya. Zuhud bukanlah lari dari harta. Orang zuhud itu bukan tak mau dia bekerja, tak mau dia mencari harta, bukan ya. Tetapi tidak memasukkan harta ke dalam hati ya. Harta banyak, berlimpah ruah, banyak para ulama tuh yang kaya, banyak para ulama tuh yang kaya raya, wali-wali Allah tuh, tapi mereka harta itu letaknya di tangan, bukan di hati. Dan tanda orang yang tidak memasukkan harta ke dalam hati yaitu datang harta tidak bergembira dan hilang harta tidak bersedih. Nah itu tangan kan. Banyak kisah-kisah para aulia, mereka dapat uang banyak sebentar cuma di tangan. Imam Syafi'i dapat hadiah dari Imam Syafi'i kalau dikasih hadiah sama penguasa, sama raja, khalifah, dia ambil. Cuma paling-paling berapa jam di tangan, langsung hilang. Ya. Rasulullah dapat ghanimah miliaran, sampai Sayyidah Fatimah minta, tidak dikasih sama Rasulullah, malah dikasih amalan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hartanya sebentar cuma di tangan, ya banyak tapi sebentar cuma langsung hilang. Begitulah keadaan para wali-wali kita, wali-wali Allah. Ya. Rasulullah SAW menolak ditawarkan malaikat Jibril untuk menjadikan gunung Uhud jadi emas. Rasulullah pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasul, ya Muhammad, mau tak aku jadikan gunung nih semuanya jadi emas? Tapi Rasulullah nolak. Kenapa Rasulullah nolak? Artinya Rasulullah tidak mau disibukkan oleh urusan harta dunia. Karena yang disibukkan harta dunia terhindar dari zuhud. Orang yang hendak ma'rifah tidak mau disibukkan oleh urusan dunia. Zuhud bukan hanya menjauhi dari terlalu sibuk mengurusi harta, tetapi apa saja yang kesibukan yang menghalangi jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dunia yang harus dijauhi. Seperti cinta, kedudukan itu dunia juga. Ketika dia punya kedudukan, sibuk dia mengurus kedudukannya, sehingga yang dulunya ibadahnya kepada Allah sempurna, karena ada kedudukan akhirnya berkurang, lalai dan lain sebagainya, karena sibuk mengurus kedudukan tadi. Maka ini orang zuhud susah dia kalau ada kedudukan seperti demikian. Kemudian yang lain lagi apa? Cinta ketenaran.
dan cinta pujian. Ini juga dapat menghalangi orang untuk zuhud, karena kalau sudah tenar, sudah banyak dipuji, kadang-kadang bisa lalai dan lupa. Nah, ini bahkan ada kisah, kemarin sudah kita kisahkan tapi kita ulang lagi ya. Kitab seorang ulama besar, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Siapa yang tidak kenal dengan beliau nih? Seorang ulama yang punya ratusan karya kitab, yang punya kitab ratusan ekor karangan beliau. Dalam ketenarannya, beliau masyhur, terkenal. Beliau tenar berbagai ilmu. Sewaktu beliau hendak mendapatkan zuq ma'rifah, ada satu saat beliau itu ketika di puncak ketenaran beliau, dia merasa ada zuq, ada rasa untuk mencapai daripada ma'rifatullah. Beliau datang kepada seorang guru namanya Ali Al-Khawwas, nama gurunya itu Syekh Ali Al-Khawwas. Lalu apa jawab daripada Syekh Ali Al-Khawwas? Kalau engkau hendak belajar ma'rifah, kata gurunya, kitab-kitab yang ada pada engkau buang ke laut. Nah ini, ya Allah ya, sekaliber ulama besar yang punya karangan ratusan kitab, ketika ingin ma'rifah kepada Allah disuruh buang itu kitab-kitabnya semuanya ke laut. Kenapa? Karena bisa saja mereka disibukkan oleh ilmu tadi, sehingga dia susah untuk mencapai ke ma'rifat tadi. Kenapa sebabnya demikian? Karena Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani orang yang hatinya masih ada hubungan dengan kitab, karena itu harus dibersihkan. Jadi zuhud adalah mengosongkan hati dari dunia. Apalagi kayak kita nih, ya, orang yang wali, orang-orang ulama seperti itu saja macam gitu, ya. Apalagi kita nih yang betul-betul sibuk terhadap dunia. Nah itu tadi adalah zuhud, ya. Jadi intinya zuhud itu bukan tak boleh memiliki harta, tetapi kita punya harta letaknya di tangan, bukan di hati. Jadi dunia bukan cuman harta, duit, bukan. Kedudukan juga dunia. Ya, ketenaran, popularitas juga dunia. Bagi yang muda-muda, dunianya apa? Bagi kita yang belum nikah, masih bujang, dunianya adalah apa? Cinta lawan jenis. Ya, ada kamu pikiran jabatan? Habibie ada mikirkan jabatan. Nah jadi anggota dewan. Yang dipikiri budak tuh dah. Kan? Kalau yang muda-muda kan yang dipikiri budak tuh. Nah ada mikirin nak jadi anggota dewan. Itulah dunianya bagi para pemuda. Nah, jadi tantangan kita untuk para pemuda tuh gitu, ya. Nah, jadi pandai-pandailah untuk supaya kita tidak terjebak dan tidak terlena dengan hal yang demikian itu. Ini paling 1-2, paling Bang Azmi yang nak jadi anggota Taiwan mungkin. Enak. Kalau untuk cari lagi budak tuh tidak ada lagi mungkin, enggak? Jadi dunia itu tergantung profesi, tergantung usia. Jadi zuhudnya anak muda macam mana? Zuhudnya anak muda? Ya, mengatasi supaya jangan terlena dengan cinta. Kemudian yang ketiga, tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah semata, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran. Hanya Allah tempat berharap dan tempat menyerahkan segala urusan. Seperti orang yang berada di atas laut, kemudian kapalnya tenggelam. Di saat itu maka ia tidak punya apa-apa selain berharap dan berserah diri kepada Allah. Karena tiada yang dapat diharapkan dan diminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam tawakal ini urutannya sesudah maqam zuhud.
Nah tadi zuhud ya, sesudah itu baru tawakal. Karena itu orang yang sayang harta dan orang yang cinta dunia sangat sulit untuk bisa bertawakal. Kita dengari aja ya, kita dengari aja. Ini keadaan orang-orang yang sudah wali, mungkin sudah sampai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud berserah diri atau tawakal tadi kepada Allah yaitu tidak lain yang dapat membantu, tiada yang dapat menyelamatkan dan tiada yang dapat menghinakan atau memuliakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat membantu, tidak ada yang dapat menyelamatkan, tidak dapat menghinakan, tidak ada yang dapat memuliakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada tawakal. Walaupun orang sedunia hendak menghinakan kita dan hendak mencelakakan kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala belum menghendaki kita hina dan celaka, maka tidak akan berhasil. Ada 1000 orang yang dengki sama kita, benci sama kita, tak suka sama kita, tapi kata Allah, tidak bakal bisa orang yang 1000 tadi nak menjatuhkan. Karena yang mampu menghinakan dan memuliakan seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Ya. Walaupun sedunia orang berusaha ingin memuliakan atau ia alim, maka tidak akan bisa. Sebaliknya juga, kalau sedunia orang ingin memuliakan, kalau Allah tidak ingin memuliakannya, maka kehendak Allah lah yang terjadi. Nah, itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Tapi tawakal ini sempurnakan dulu ikhtiar. Ada? Jangan salah arti, jangan langsung tawakal, ikhtiar tak ada. Aku masuklah pengajian, biarlah motor tuh kuncinya di luar. Aku serahkan kepada Allah. Allah yang menjaga. Itu salah tawakalnya gitu. Ya tak? Kunci dulu motornya, kunci setang, ada? Baru kita masuk, baru ya Allah aku serahkan semuanya kepada Engkau. Nah, itu baru betul. Ya tak? Tapi yang tadi salah tadi. Sempurnakan ikhtiar, baru kita berserah kepada Allah. Yang keempat adalah yakin, ya. Setelah kita tawakal, baru yakin. Maka seorang ingin mendapatkan ma'rifah juga harus yakin bahwa Allah pasti membantu orang yang berserah diri kepadanya. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya, dan juga harus yakin pada apa-apa yang difirmankan oleh Allah SWT, dan harus yakin pula pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini apalagi kita yang jadi pegawainya Allah. Jadi pegawainya Allah, yakinnya harus tingkat tinggi. Ya enggak? In tansurullah yansurkum. Kalau engkau berjuang untuk menolong agama Allah, Allah yang akan menolong. Seperti Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah menemui Fir'aun. Ketika ingin pergi, Nabi Musa agak was-was. Aku ini punya istri di rumah, gimana nih nafkah istriku? Allah ngajari Nabi Musa bagaimana? Kata Allah, pukulkan tongkatmu ke sebuah batu. Dipukul oleh Nabi Musa, batu pun pecah. Dipukul lagi, pecah lagi, sehingga ada melihat ulat di dalamnya. Ulat tadi lagi makan makanan. Nah, kata Nabi Musa berpikir, sedang ulat yang di dalam batu kayak gitu, dia bisa makan. Allah yang kasih. Allah kasih dia rezeki. Ada cicak di dindingnya, padahal cicak nempel, makanannya terbang semua. Harusnya cicak protes, ya Allah makanan aku terbang semua. Tapi tak ada. Kita dengar cicak yang kelaparan,
mati kelaparan ini datang nyamuk mendekat kepada cicak, kemudian dapat makan cicak. Begitu juga kita harus yakin dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cara-cara bagi orang yang hendak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ma'rifah. Dan apabila kita sudah bisa mengerjakan dan menjaga yang 4 itu, maka kita tinggal menunggu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'rifah itu ada yang diberikan oleh Allah secara langsung, hadiah. Ada ma'rifah itu diberikan oleh Allah karena usaha kita. Yaitulah yang kita pelajari ini. 4 hal yang kita lakukan untuk bisa mencapai ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita semua tidak sekarang, nanti kita dikaruniakan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.